Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu dan saya dari kelas 10A. Jadi, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain. Virus hanya dapat hidup di dalam tubuh makhluk hidup lain itu karena virus tidak mempunyai perlengkapan seluler untuk berkembang biak secara sendirinya. Nama virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virus, yang artinya adalah racun. Virus dapat menginfeksi semua makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri. Istilah virus biasanya hanya digunakan untuk menyebut jenis-jenis virus yang menginfeksi organisme bersel eukariotik seperti tumbuhan dan hewan. Sementara, istilah yang digunakan untuk jenis-jenis virus yang menginfeksi organisme bersel prokariotik adalah bakteriofag. Ciri-ciri dalam virus. Pertama, hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Kedua, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Ketiga, berukuran lebih kecil dari bakteri. Keempat, memiliki bentuk yang bervariasi. Kelima, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Keenam, dapat dikristalkan. Ketujuh, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak. Kedelapan, tidak memiliki sitoplasma. Dan kesembilan, tidak melakukan aktivitas metabolisme. Tahap reproduksi virus. Pertama adalah tahap adsorpsi. Tahap ini adalah tahap menempelnya virion pada bagian reseptor site sel inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor site untuk setiap jenis virus berbeda-beda, misalnya berupa protein untuk piconavirus atau oligosacharia untuk orthomysovirus dan paramysovirus. Kedua, tahap penetrasi. Pada tahap ini, selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Kemudian, virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang, dan kapsid virus menjadi kosong. 3. Tahap sintesis dalam kurung eklifase. Tahap pembentukan asam nukleat dalam kurung salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. 4. Tahap pematangan dalam kurung tahap perakitan. Pada tahap ini, terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Kelima, tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lysozyme dalam kurung lysozyme yang berfungsi merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Siklus litik. Siklus litik yaitu replikasi virus yang disertai matinya sel inang setelah terbentuk anakan virus baru. Siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lemah dibandingkan daya infeksi virus sehingga tahap-tahap dalam kurung adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis dari replikasi virus berlangsung cepat. Virus yang mampu bereproduksi secara litik disebut virus virulen. Pada siklus litik sel, inang akan pecah dan mati setelah terbentuk anakan virus baru dalam kurung virion. 2. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik terjadi apabila sel inang memiliki pertahanan yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah. Bahkan, dapat bereproduksi secara normal dalam kurung membelah. Pada siklus lisogenik, terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA atau RNA virus berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag dan ini dapat diturunkan kepada kedua sel anak melalui reproduksi. Apabila profag pada sel anak inang menjadi aktif, maka virus akan mengalami reproduksi secara litik. Virus yang dapat bereproduksi secara litik dan secara lisogenik disebut virus temperat. Contoh virus temperat yaitu VAC1,
Fak 1 mirip dengan fak T4. Pada siklus lisogenik, jika sel inang yang mengandung profak membelah, maka profak juga membelah sehingga menghasilkan sel inang yang mengandung profak. Dampak apa saja yang ada dalam virus? Pertama, dampak positif. Dalam bidang kesehatan, virus berperan dalam pembuatan beberapa vaksin, seperti vaksin polio, campak, cacar, kanker, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, manfaat virus dapat dilihat dari penggunaan organisme biologis dalam mengendalikan kerusakan oleh hama atau yang biasa disebut dengan pengendalian biologis. Dalam bidang sains, virus telah digunakan secara luas pada studi molekuler dan seluler yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengetahui fungsi-fungsi dari sel. Selain itu, virus juga dapat digunakan sebagai penelitian genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, DNA dasar dari ketahanan tubuh. Tidak hanya dampak positif, virus juga memiliki dampak negatif, seperti pertama, penyakit pada hewan. Virus rabies atau virus rhabdovirus merupakan virus yang dapat menyerang sistem saraf pusat hewan dan otak. Kedua, penyakit pada tumbuhan. Virus tobacco mosaic merupakan penyebab penyakit mosaik pada tumbuhan tembakau. Faktanya, virus ini merupakan cikal bakal penamaan kata virus dan cabang ilmu mempelajari tentang virus atau virologi. Terakhir, penyakit pada manusia. Beberapa penyakit yang diderita manusia umumnya disebabkan adanya serangan virus dalam tubuh. Virus memiliki ukuran mikroskopis yang berkisar antara 20-300 milimikron. Virus bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, sehingga virus hanya akan berkembang biak di dalam sel hidup. Ada berapa jenis virus ya? Nah, ada 2 jenis virus, yaitu virus DNA dan virus RNA. Virus DNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai ganda berpilin. Sedangkan virus RNA adalah virus yang materi genetiknya berupa asam nukleat yang berbentuk rantai tunggal atau ganda tidak berpilin. Klasifikasi virus. Berbagai jenis virus dikelompokkan dan diklasifikasi berdasarkan sifat-sifat dan ciri khas virus. Misalnya, morfologi, sifat-sifat fisika, dan biokimia virus, jenis host pest atau tuan rumah, tempat menumpang hidup, tempat hidup atau habitat virus di dalam organ tubuh host pest. Berdasarkan atas jaringan tubuh yang diinfeksi oleh virus atau berdasarkan pada jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh virus. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan tentang klasifikasi virus untuk virus DNA dan virus RNA. Oleh sebab itu, kita perlu mempelajari tentang klasifikasi virus, virus DNA, tingkat klasifikasi virus, dasar klasifikasi secara taksonomi, struktur virus, virus RNA, tingkat klasifikasi virus, dasar klasifikasi secara taksonomi, dan struktur virus. Cara-cara pencegahan virus dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Jadi apakah itu pencegahan primer? Pencegahan primer adalah upaya menghindari atau mengurangi kemungkinan resiko terkena penyakit atau masalah kesehatan lain sebelum penyakit atau masalah kesehatan tersebut muncul. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara promosi kesehatan, yaitu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, mengendalikan atau mempertahankan dan meningkatkan kesehatan. Contohnya seperti menjaga kebersihan pribadi, salah satunya dengan mencuci tangan. Selanjutnya adalah perlindungan khusus. Yang dimaksudkan dengan kata khusus di sini adalah dilakukan untuk menjaga bagian tubuh tertentu atau ancaman atau bahaya tertentu. Contohnya seperti menggunakan masker saat sedang berada di luar.
Cara pencegahan kedua adalah pencegahan sekunder, yaitu upaya yang dilakukan setelah ada kemungkinan terkena penyakit. Kegiatan yang dilakukan adalah deteksi dini dan pengobatan segera. Kegiatan ini dilakukan oleh orang yang memiliki resiko atau kemungkinan terkena penyakit agar terhindar dari penyakit tersebut. Ada dua hal yang diperlukan agar seseorang merasa terancam dan akhirnya mengambil tindakan pencegahan. Pertama, ia merasa ada kemungkinan terkena. Dan kedua, ia merasa bahwa jika terkena maka bisa berakibat fatal. Kedua persepsi ini harus ada secara bersamaan, baru ia cenderung melakukan pencegahan. Dan yang ketiga adalah pencegahan tersier, yaitu upaya yang dilakukan setelah kena penyakit sudah berlanjut ke stadium tertentu. Kegiatan yang dilakukan adalah pembatasan kecacatan dan rehabilitatif atau pemulihan. Pengobatan yang tepat merupakan tindakan untuk mencegah kerusakan permanen atau menetap yang bisa mengakibatkan kecacatan. Kesimpulan dari penelitian yang sudah kami buat, kami menemukan bahwa mengobati orang yang sudah terpapar virus bukanlah hal yang mudah. Mengobati orang yang terkena virus itu bagaikan 50-50 karena tidak bisa dipastikan bahwa orang yang terpapar virus dapat segera sembuh. Karena itu, ada perumpamaan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena dengan mencegah, kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih hanya untuk berobat. Juga kita tidak akan kesulitan akibat paparan virus. Selain itu, virus ternyata memiliki dampak baik dan buruk bagi kehidupan. Memang benar bahwa kebanyakan virus itu jahat dan mematikan. Tapi sebenarnya ada beberapa virus yang tidak jahat. Ada sebagian jenis virus yang berguna bagi penyembuhan suatu penyakit. Contohnya seperti kanker. Sarannya, oleh karena itu, kami berharap agar kalian semua dapat memahami betapa pentingnya untuk menjaga diri agar tidak terpapar serangan virus. Kami menyarankan untuk selalu menggunakan masker saat sedang berada di luar rumah, karena virus tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tidak hanya menggunakan masker, ada baiknya bila kita selalu menjaga kebersihan di sekitar kita, agar virus-virus jahat tidak dapat berkembang biak. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap kalian semua dapat memahami isi dari PPT interaktif yang sudah kami buat dengan hati-hati ini.